Oke. Mau hilangin itu. Nggak bisa. Dia lagi. Silakan, Pak. Oke. Silakan. Yuk, kita mulai ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Saya bersyukur ya kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih sehat, kita masih diberi waktu untuk sama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita mau mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami waktu sehingga kami boleh bersama-sama datang untuk bersekutu secara online. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap peralatan yang kami gunakan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga peralatan yang kami gunakan ini semuanya boleh menunjang untuk acara persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan yang akan tolong untuk listrik, Tuhan yang akan tolong untuk internet, Tuhan yang akan tolong untuk gadget kami masing-masing, sehingga semuanya itu Tuhan boleh dilancarkan, sehingga persekutuan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikutinya. Kami serahkan untuk waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam proses bergabung, atau mungkin mereka yang saat ini sedang di dalam halangan, mungkin ada kesibukan tertentu, atau mereka yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah tubuh, atau mungkin yang pada malam hari ini mereka kesulitan untuk mengikuti persekutuan doa karena keterbatasan kuota, karena keterbatasan gadget, karena apapun juga, biarlah Tuhan yang akan tolong mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan yang akan tolong, berikan kepada kami juga hati, juga pikiran yang fokus Tuhan dalam kami mengikuti persekutuan doa ini. Kami sadar, kami menyadari kelemahan kami, kadang kami ketika kami mengadakan persekutuan online, ketika kami mengadakan ibadah online, kadang kami kurang fokus, kadang kami begitu mudah teralihkan Tuhan oleh hal-hal yang berada di sekitar kami. Kami mau serahkan, biarlah Tuhan yang akan tolong kami, sehingga kami hati dan pikiran kami boleh sungguh-sungguh tertuju kepada firman-Mu, tertuju kepada pujian, dan ketika kami juga berdoa, biarlah Tuhan kami berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, dengan sikap tubuh yang benar, sehingga semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami. Tuhan tolong untuk persekutuan kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk minggu ini akan dibawakan oleh Pak Jem. Kita mau siapkan hati kita sama-sama menaikkan pujian, Kuasa-Mu sempurna. Biarlah pujian ini juga boleh meneguhkan kita, sehingga kita boleh menyadari akan kesempurnaan, akan kuasa Allah yang menolong kita, dan juga nanti akan dengan kuasanya, dengan kuasa Roh Kudusnya akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Kita naikkan pujian, Kuasa-Mu sempurna. Ku pandang wajah-Mu, ya Bapa-Ku, dengan senyuman-Mu Kau meneduhkanku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku, dengan pasti Engkau menjawabku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu
waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Oh, kau menjadikanku sahabatmu, tiada sekalipun kau membiarkanku di saat ku lelah tuh berjalan. Dengan segera engkau menggendongku, kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Kuasamu sempurna menjamah hatiku, kuasamu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Oh, di setiap waktu ku kan mengikutmu dan memuliakanmu. Ya, di setiap waktu aku akan mengikutimu. Biarlah pujian ini juga boleh senantiasa boleh menjadi satu tekad kita ya, untuk kita boleh selalu mengikut Tuhan, dan kita juga untuk senantiasa terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Jem dengan tema Pilatus, pemimpin yang tidak tegas. Silakan Pak Jem. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa dan minta kekuatan dan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya kita boleh diberikan kemampuan untuk kita boleh konsentrasi. Pak Jim, sorry, suaranya kecil. Baik, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, khususnya ketika kami memasuki masa-masa prapaskah, minggu-minggu prapaskah.
kami boleh sekali lagi merenungkan akan penderitaan dan juga apa yang dialami oleh Tuhan kami Yesus Kristus ketika dia harus menanggung setiap dosa dan pelanggaran di atas kayu salib. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap jam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga apa yang kami boleh baca dan merenungkan itu boleh menjadi bagian dan itu boleh menjadi pelajaran, dan Tuhan berikan kekuatan, hikmat, bijaksana bagi setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Tema kita pada malam hari ini adalah Pilatus, ya. Pilatus, pemimpin yang tidak tegas, ya. Jadi karena memang kita memasuki Minggu Prapaskah, kalau nggak salah ini sudah Minggu Prapaskah yang keempat, ya, hari Minggu kemarin. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar satu orang yang seperti dalam tanda petik menentukan, gitu ya, nasib daripada kehidupan dan kematian daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi Pilatus pemimpin yang tidak tegas, ya. Jadi memang nggak mudah menjadi seorang pemimpin, ya. Pemimpin perlu yang namanya visi untuk melihat ke depan, untuk mengarahkan orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin di perusahaan itu harus punya visi kemana perusahaan itu akan dibawa, ya. Seorang pemimpin daerah harus punya visi tentang wajah daerah yang diinginkannya, ya. Seorang pemimpin keluarga perlu punya visi tentang keluarga yang ingin dibangunnya, ya. Jadi setelah dia punya visi, pemimpin perlu juga yang namanya tekad, keberanian, dan juga karakter yang tangguh untuk merealisasikan, mewujud nyatakan visinya, ya, khususnya di dalam masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah, gitu ya. Karena justru di dalam keadaan yang sulit, di dalam kondisi yang susah, justru kemampuan seorang pemimpin itu diuji, ya. Jadi ada seorang pemimpin di Inggris, ya, bernama Winston Churchill. Dia mengatakan bahwa harga dari nama besar adalah tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu punya tanggung jawab di dalam apa yang dia pimpin. Seorang John Maxwell yang banyak menulis buku tentang kepemimpinan, ya, dia mengatakan bahwa pemimpin itu adalah dia tahu jalan yang harus dia lalui, lalu dia menapaki jalan tersebut dan dia menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Jadi tanpa visi, tanpa tanggung jawab, tanpa keberanian untuk menjalankan dan membela prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, ya, jangan harap pengakuan kepada pemimpin itu akan melekat, ya. Ketika dalam keadaan sulit, pemimpin akan mencari aman, mengikuti arus, maka kaburlah semua visi yang telah dia taburkan, kira-kira begitu, ya. Jadi kita mari sama-sama pada malam hari ini belajar bagaimana kita boleh menjadi pemimpin di area kita masing-masing, di bidang kita masing-masing. Entah kita menjadi pemimpin di rumah, entah kita menjadi pemimpin ketika kita ada di jalan, kita lagi mengendarai kendaraan, entah kita jadi pemimpin di kantor atau di tempat bekerja, ataupun dimanapun kita berada, gitu ya. Kita boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan belajar dari satu orang yang namanya Pilatus, ya. Pilatus ini, Pontius Pilatus ini, kita tiap minggu itu menyebutkan namanya dia di dalam pengakuan iman kita, ya. Jadi pengakuan iman kita tuh ada 2 nama manusia yang kita sebutkan setiap minggunya, ya. Setiap minggunya secara tidak sadar itu kita sebutkan nama Pontius Pilatus, ya. Ada 2 nama manusia yang kita biasa sebutkan di dalam pengakuan iman rasuli. Yang pertama nama Yesus Kristus, dan nama kedua itu adalah nama Pontius Pilatus, ya. Nama Pontius Pilatus itu menjadi pesakitan yang bertanggung jawab dalam hidup matinya atau bebas tidaknya Tuhan Yesus, yang memang sebenarnya sudah mendapatkan warning, begitu ya, dari istrinya. Jadi kalau misalnya
kita melihat dari satu bagian firman Tuhan, Matius 27. Mari kita sama-sama membuka Matius 27 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Matius 27 ayat 11 sampai ayat 26. Minta maaf ini ayatnya memang agak terkaburkan, tersamarkan dengan gambar ya. Mudah-mudahan nggak kelihatan supaya Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing. Mungkin udah jarang sekali buka Alkitab, boleh sekali-sekali buka Alkitab ya. Matius 27 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Ya, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu. Pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ya, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ya, ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19 ya. Ini merupakan satu peringatan yang diberikan oleh istri dari Pontius Pilatus. Ya, ayat 19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ya, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ya, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuberbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Dia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Dia harus disalibkan." Nah, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, jadi Pilatus adalah seorang pemimpin yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Ini merupakan satu pengadilan yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus ya. Dia disebut di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca adalah wali negeri ya, atau mungkin bahasa kerennya itu adalah seorang gubernur. Nah, tadi kalau dalam lukisan ini ada di dalam lingkaran merah itu ada seorang perempuan ya. Kalau saudara bisa melihat di dalam lingkaran ini ya, di dalam lingkaran merah ini, perempuan yang begitu gundah gulana, dia begitu cemas akan khawatir
akan apa yang harus diperbuat oleh sang suami. Ya, jadi ini yang menjadi satu peringatan. Nah, tadi yang kita sudah baca adalah merupakan pengadilan yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dia itu Tuhan, dia itu Allah, dia itu hakim, tetapi dia mengalami yang namanya pengadilan di hadapan manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang berdosa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ada 6 kali Tuhan Yesus itu diadili, ya. Tuhan Yesus diadili, ya. Pengadilan di hadapan Hanas, di hadapan Kayafas, ya. Lalu kemudian di hadapan Sanhedrin, dan 2 kali di hadapan Pilatus, ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada di bagian yang kelima itu ada di hadapan Herodes. Nah, jadi yang tadi kita sudah baca itu merupakan pengadilan Tuhan Yesus yang kedua, ya. Jadi semua imam semua imam kepala, semua tua-tua bangsa Yahudi itu bersama dengan para ahli Taurat itu mereka semuanya sudah bulat dalam satu permufakatan gitu ya. Mereka sudah bulat pada satu keputusan bahwa Yesus itu harus dihukum mati. Ya, tetapi mereka ini terbentur dengan satu kewenangan yuridis ya untuk menghukum mati seseorang. Ya, demi mendapatkan satu persetujuan itu makanya mereka bawa Tuhan Yesus ini kepada Pilatus. Karena orang Yahudi itu atau orang Israel itu sedang di dalam kekuasaan orang Romawi yang pada waktu itu pemerintahan Romawi begitu luas memerintah daerah-daerah bahkan sampai ke sebagian Afrika, lalu kemudian ke India, lalu ke bagian Eropa itu juga hampir sebagian dikuasai oleh yang namanya pemerintahan Romawi, termasuk juga Timur Tengah, termasuk juga daerah orang Yahudi atau Israel. Jadi kalau untuk urusan-urusan tertentu mereka ini harus menghadapkan kepada pemerintahan setempat gitu ya. Tetapi juga anehnya mereka kadang-kadang juga bisa menghukum orang itu dengan caranya mereka, dengan hukumnya mereka. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus dihukum pakai cara orang non Yahudi, orang Romawi, begitu ya. Tetapi kalau ada beberapa kasus begitu, seperti misalnya waktu Tuhan Yesus mengajar, lalu kemudian Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina dan mereka sudah siap untuk merajam orang tersebut. Mereka bisa menghukum, ya mereka bisa menggunakan hukum Yahudi untuk menghukum orang Yahudi. Lalu kemudian kita juga bisa melihat contoh dari Stefanus. Stefanus juga dihukum secara rajam dengan menggunakan hukum atau hukuman orang Israel, orang Yahudi. Jadi, tetapi dalam kasusnya Tuhan Yesus ini justru diperhadapkan dengan satu situasi bahwa keputusan atau pengambilan keputusan untuk hidup matinya Tuhan Yesus itu justru bukan di tangan orang Yahudi, tetapi justru di tangan orang Romawi. Jadi mereka membelenggu Tuhan Yesus, mereka menyerahkannya kepada Pilatus, sang wali negeri. Tetapi yang menarik adalah begini, anehnya itu mereka tidak masuk ke dalam gedung pengadilan. Jadi ada beberapa keterangan mereka tidak mau masuk ke dalam gedung pengadilan, tidak mau masuk ke dalam gedungnya orang Romawi, rumahnya orang Romawi atau kantornya orang Romawi, kantor gubernur, kantor wali negeri, supaya mereka itu tidak menajiskan diri karena mereka itu hendak makan perayaan Paskah. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes, ya, Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40, ya. Ini ada beberapa keterangan juga di sini dikatakan begini ya. Nah, ada percakapan-percakapan antara Pilatus dengan Tuhan Yesus, ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Ya, lalu kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi mungkin ada orang lain yang memberitahukan itu tentang Tuhan Yesus.
kepada Pilatus. Maka kata Pilatus kepada Tuhan Yesus, apakah aku seorang Yahudi? Dia seperti menyindir begitu ya. Aku itu bukan orang Yahudi, bangsamu sendiri, ya. Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agamamu itu telah menyerahkan engkau kepadaku, ya. Telah menyerahkan engkau kepadaku. Artinya engkau itu ada di bawah kekuasaanku. Nah, pertanyaannya adalah apa yang telah engkau perbuat? Ya. Jawab Tuhan Yesus, ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kemudian Pilatus tanya lagi atau ngomong lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi engkau ini seorang raja? Jawab Tuhan Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Dan untuk itulah aku lahir. Ya, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Saudara, jadi Pilatus ini bertanya, ya, bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Dia itu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus mengenai gelar yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi, ya. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus ini meminta justru kejelasan dari mana datangnya sumber berita tersebut, ya. Sebab ada kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan paling tidak, ya. Bila itu datang aslinya dan seorang raja itu seperti Pilatus sendiri, ya, tentu munculnya seorang raja Yahudi akan dianggap sebagai tandingan seorang pemberontak yang melawan dari raja yang lama. Ya, jadi kalau misalnya benar ini Yesus adalah seorang raja yang menjadi tandingan kaisar lah kira-kira begitu, kaisar Romawi. Jadi Yesus ini menjadi satu tandingan. Jadi kalau misalnya mungkin bisa dikudeta, ya, kaisar Romawi ini merupakan satu ancaman bagi pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tetapi kalau misalnya kemungkinan kedua, bila aslinya itu datang dari orang Yahudi, ya, kesaksian itu atau berita tersebut akan dimaksudkan sebagai seorang raja Mesias yang dianggap palsu. Jadi Tuhan Yesus itu meluruskan jawaban yang benar kepada Pilatus. Jadi dia itu meluruskan, dia mengatakan bahwa dia benar-benar raja dan Mesias dalam kerajaan yang benar. Dan kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Saudara, kalau kita misalnya meneruskan percakapan tersebut ya di dalam ayatnya yang ke 38 ya, dikatakan bahwa kata Pilatus kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Ya, sebenarnya ini ada jeda gitu ya, ada jeda antara percakapan yang di ayat 37 sama 38. Jadi seperti Pilatus itu keluar lagi mendapatkan orang Yahudi, lalu kemudian diisi dengan Lukas 23 ayat yang keempat, ya, dikatakan Pilatus itu tidak mendapatkan kesalahan apa-apa tentang orang ini, atau Yesus itu tidak didapatkan kesalahan apa-apa daripada Pilatus itu tidak mendapatkan kesalahan apa-apa dari Tuhan Yesus. Jadi dia menanyakan apa itu yang namanya kebenaran. Nah, memang kita tidak membahas apa itu kebenaran karena nanti pembahasan kita akan jadi lebih luas. Tetapi yang pasti adalah Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun ditemukan di dalam diri Tuhan Yesus, ya. Dan yang menarik adalah Pilatus ini adalah seorang wali negeri, dia seorang gubernur, dia seorang pemimpin Romawi yang ditugaskan untuk memimpin di daerah jajahan, di daerah kekuasaan bangsa Romawi, yaitu di orang-orang Yahudi atau di Israel. Saudara, yang menarik adalah begini, Pontius Pilatus, ya, pertanyaannya adalah siapa dia? Ya, Pontius Pilatus itu adalah orang Romawi, ya, dia dari golongan penunggang kuda, ada sebagian buku yang mengatakan demikian. Lalu kemudian seorang
teolog besar bernama J.I. Packard, ya. Dia mengatakan bahwa seorang Pilatus ini punya arti nama, ya, seorang pembawa anak panah dalam angkatan laut. Ya, jadi Pilatus ini bukan hanya sekedar seorang tentara, seorang militer, tetapi juga dia adalah pembawa anak panah di dalam angkatan laut. Jadi nama depannya itu memang tidak terlalu dikenal gitu ya, tetapi nama Pontius itu memberi kesan bahwa dia adalah seorang keturunan Samnit, ya. Sedangkan nama keluarganya Pilatus, ya, itu mengacu kepada leluhurnya itu adalah para militer. Jadi banyak leluhur-leluhur di angkatan atasnya dia itu banyak orang militer, ya. Nah, tentang pekerjaannya sebelum tahun 26, ya, tahun 26 Masehi itu sangat sedikit keterangannya, tetapi setelah tahun 26 Kaisar Tiberius itu mengangkat Pilatus itu menjadi wali negeri, menjadi gubernur, pemimpin atas 5 daerah di Yudea, ya. Jadi sesuai dengan perubahan terakhir politik dari Senat di tahun 21, ya, tahun 21 Masehi, ya, Pilatus itu membawa istrinya itu ke daerah Yudea atau di daerah Israel. Nah, yang menarik adalah begini, ya. Pilatus ini menjadi pesakitan bagi orang-orang Yahudi, ya. Pilatus menjadi pesakitan bagi orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi itu tidak akan pernah lupa, ya, dengan tindakan provokatif Pilatus, ya. Pada masa awal-awal pemerintahannya dia membawa panji-panji gambar kaisar itu masuk ke Yerusalem, ya. Jadi kota yang di latar belakang gambar ini, ya, ini memang adalah kota Romawi, kota Roma, ya. Ini adalah kota Rom, ya. Jadi biasanya tentara Romawi itu punya panji-panji, ya, punya bendera lah, punya apa namanya, tiang, ada bentuk burungnya, ada bentuk apalah segala macam, ya. Nah, panji-panji itu melambangkan pemimpin mereka, ya. Jadi waktu Pilatus masuk ke dalam kota Yerusalem, dia itu membawa panji-panji gambar kaisar, ya. Jadi buat orang Israel kalau masuk ke kota suci Yerusalem bawa panji-panji gambar kaisar ini merupakan satu penghinaan terhadap bangsa Yahudi, ya. Membawa panji-panji lambang penyembahan kepada kaisar itu adalah satu apa istilahnya berhala, ya. Jadi mereka melakukan protes ke markas Pilatus di Kaisaria, ya. Mereka mengancam Pilatus, ya. Lalu kemudian tetapi Pilatus justru mengancam balik mereka, ya, mengancam membunuh mereka. Tetapi mereka orang Israel itu orang yang militan, ya. Mereka itu rela mati. Makanya Pilatus itu mengalah dan membawa panji-panji itu keluar dari Yerusalem ke Kaisaria. Nah, yang kedua, ya, ada huru-hara, ya, ada huru-hara yang terjadi ketika di awal-awal pemerintahan Pilatus, ya. Seorang bernama Josephus, dia menggambarkan kebodohan yang lain yang dilakukan sama Pilatus, ya. Dia menyalahgunakan uang yang ada di dalam bait suci, dalam bait Allah untuk pembangunan saluran air, ya. Jadi ini menimbulkan huru-hara di kalangan bangsa Yahudi gara-gara perbuatan Pilatus tersebut, ya. Lalu kemudian yang ketiga, kerusuhan terjadi lagi ketika Pilatus itu mencampur darah beberapa orang Galilea dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ya, itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ya, jadi Pilatus mencampur darah korban persembahan, dia campur, dia bunuh orang Galilea, dan darah orang Galilea itu dicampur dengan darah korban. Saudara, ini apa namanya merupakan satu apa istilahnya, ini maksiat banget kira-kira gitu ya, ini biadab sekali gitu ya, hal yang menajiskan sekali gitu ya, sampai terjadi yang namanya kekacauan di Yerusalem. Jadi itu kisah-kisah yang bisa kita dapat pelajari tentang pemerintahan atau kepemimpinan dari seorang yang bernama Pilatus, ya. Jadi yang menarik adalah Pilatus memimpin di 5 daerah di Yudea,
gitu ya, 5 negeri menjadi wali negeri yang kelima atas Yudea, dan seorang Pilatus ini membawa serta istrinya ke daerah pemerintahannya atau di daerah Yerusalem, di daerah Israel. Saudara, ada satu buku, kalau saudara lihat di misalnya cari-cari di Gramedia ya, ada yang namanya Pilate's Wife ya. Ini karangan dari Antoinette May ya. Dikatakan bahwa istri dari Pilatus itu adalah seorang bernama Claudia Procula ya. Jadi dan dia memberikan satu catatan-catatan penting di dalam bukunya itu. Kita nggak terlalu banyak kebahas masalah buku ini ya. Tetapi yang menarik adalah istri dari Pilatus memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi itu sedikit ada gambaran begitu ya, yang Alkitab atau khususnya Matius menyebutkan bahwa istri dari Pilatus itu mengirimkan pesan kepada suaminya supaya sang suami ini nggak mencampuri urusan perkara pengadilan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dikatakan bahwa orang benar. Ingat ya. Jadi Tuhan Yesus ini dikatakan sebagai orang benar. Saudara kalau lihat catatan-catatan Injil yang lain, khususnya Injil Markus, ada juga kesaksian dari kepala panglima tentara Romawi yang ikut di dalam penyalipan Tuhan Yesus, lalu kemudian di Bukit Golgota dia melihat Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib dan dia mengatakan bahwa sungguh ini adalah orang benar, saudara. Jadi memang ada beberapa orang-orang asing yang bukan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang benar, saudara. Jadi memang Pilatus ini di dalam situasi kondisi yang sangat sulit, sangat menyusahkan dia, lalu kemudian ditambah lagi dengan masukan dari istrinya, nasihat dari istrinya. Lihat ya. Jadi kalau seorang istri sudah berbicara itu biasanya suami-suami itu mulai begitu ya, mulai goyah begitu ya. Kemarin waktu saya vaksin, lalu kemudian setelah 30 menit, lalu ada setelah disuntik 30 menit, lalu ada observasi. Terus ditanya-tanya, Bapak ada gangguan, bukan gangguan jiwa ya, tapi gangguan apa gitu, gangguan mata ada enggak? Terus saya bilang, ya ada, mata saya minus. Terus udah gitu, ada gangguan pendengaran enggak? Gitu. Saya bilang enggak, tapi dalam hati saya bilang gini, saya ada gangguan pendengaran, saya tuli kalau istri saya lagi ngomel gitu. Ya kadang-kadang kita suami-suami itu ketika istri sedang bicara, sedang ngomel, memberikan masukan kepada kita, hati kita itu jadi gundah gulana. Ya. Nah ini juga yang dialami oleh seorang bernama Pontius Pilatus. Jadi ketika Pilatus lagi duduk di kursi pengadilan, ya, sementara Pilatus itu menanti jawaban dari orang Yahudi mengenai Barabas, mana yang harus aku bebaskan? Barabaskah, Yesus Barabas, atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, istrinya mengirimkan pesan kepadanya sehingga sidang itu seperti terhenti sejenak. Ya. Pertanda dari mimpi yang dicantumkan di dalam pesan yang dikirimkan istrinya itu menggelisahkan Pilatus ya, sehingga Pilatus itu menunda keputusannya. Jadi kita memang nggak tahu ya apa yang ada di dalam mimpi tersebut ya. Di dalam kalimat terakhir itu ya dikatakan bahwa karena Yesus, karena dia gitu ya, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah, kita nggak tahu ya mimpi apa yang dikirim oleh Allah, apa yang dimimpikan oleh Claudia Procula ini, istri dari Pilatus ini. Tetapi mimpi yang dia alami itu merupakan satu mimpi yang membuat dia itu sangat menderita, ya, sangat menderita. Ya. Jadi ada beberapa
catatan-catatan bagian-bagian Injil yang mungkin tidak masuk ke dalam kitab-kitab Alkitab kita gitu ya, tetapi juga ada di dalam apokrifa atau Alkitabnya orang Katolik begitu ya. Dikatakan begini ya, bukankah sudah kami katakan kepada Anda, dia itu tukang sihir. Lihatlah, dia telah membuat istri Anda bermimpi. Saudara, ada beberapa catatan di dalam kitab apokrifa seperti itu. Nah, mimpi yang dialami oleh istri dari Pontius Pilatus itu merupakan satu mimpi yang entah itu mimpi dikirim oleh Tuhan sendiri atau dia mengalami mimpi yang sangat buruk dan mungkin Tuhan Yesus hadir di dalam mimpi tersebut sehingga ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia mengenali Tuhan Yesus, dia membuat satu warning, peringatan kepada suaminya. Saudara, ini merupakan satu hal yang membuat Pontius Pilatus itu menjadi bimbang begitu ya, menjadi kesulitan di dalam mengambil keputusan. Saudara, saat Petrus ya menyangkal Tuhan Yesus, Yudas justru mengakuinya. Ya, pada saat para imam kepala menyatakan bahwa dia layak untuk dihukum mati, ya, Pilatus menyatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Tuhan Yesus. Pada saat para wanita yang mengasihi Tuhan Yesus itu justru berdiri jauh-jauh dari Tuhan Yesus di bagian luar dari ruang pengadilan, di luar gedung pengadilan. Tetapi justru istri Pilatus yang tidak begitu mengenali Tuhan Yesus justru menunjukkan kepedulian yang begitu besar terhadap Tuhan Yesus. Saudara, ini merupakan sesuatu hal yang ironis begitu ya. Jadi membuat Pontius Pilatus itu justru diletakkan pada situasi kondisi yang paling sulit di dalam kepemimpinannya atau sepanjang sejarah kepemimpinannya. Ini merupakan satu bagian kehidupan yang paling sulit dialami oleh seorang bernama Pontius Pilatus. Tetapi dia harus mengambil keputusan untuk menghukum. Dia harus mengambil keputusan untuk membebaskan salah satu. Dia adalah gubernur dari daerah Yudea yang diangkat oleh kaisar. Dan pada masa pemerintahannya, ya, banyak orang itu membawa, ya, orang banyak itu membawa Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus untuk membuat keputusan. Dan Pontius Pilatus menyampaikan bahwa tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan di dalam diri sang terdakwa ini. Saudara, yang menarik adalah di saat-saat yang terdesak oleh orang banyak, ya, Pontius Pilatus itu justru mengambil keputusan yang salah. Dia memilih, ya, keputusan atau dia mengambil satu tindakan yang salah. Dia mengambil jalan simbolis, ya, jalan yaitu cuci tangan sebagai satu isyarat kepada orang banyak bahwa ia membebaskan diri dari keputusan apapun yang diambil oleh dia dan membiarkan orang banyak itu justru mengarahkan dia. Saudara, kadang-kadang ada satu frasa mengatakan bahwa Vox Populi Vox Dei, keputusan massa itu adalah keputusan Tuhan. Ya, ternyata ini tidak berlaku pada pengadilan Tuhan Yesus atau ketika Tuhan Yesus diadili. Dan di sini ternyata keputusan dari orang banyak membuat Pontius Pilatus itu mengambil satu keputusan, yaitu dia menghukum Yesus yang disebut Kristus dan membebaskan Yesus yang disebut Barabas dengan cara dia mencuci tangan. Sebagai satu isyarat, ya, bahwa dia membebaskan diri dari keputusan yang diambil, dan sejarah mencatat bahwa Yesus orang Nazaret dihukum mati, dihukum disalibkan, dihukum mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus.
Saudara, pertanyaannya adalah apa yang terjadi atas Pontius Pilatus kemudian? Memang tidak ada fakta yang jelas yang mengatakan tentang Pontius Pilatus setelah masa-masa pengadilan Tuhan Yesus atau kematian Tuhan Yesus. Banyak versi yang menceritakan tentang Pontius Pilatus. Kebanyakan negatif ya, cenderung menceritakan pudarnya karisma dari Pontius Pilatus. Coklatnya ambil satu. Jadi Pontius Pilatus itu disebutkan kehilangan karisma begitu ya. Lalu kemudian ada juga versi yang mengatakan bahwa dia dipanggil ke Roma untuk mempertanggungjawabkan keputusannya, membiarkan massa menghukum dan bukan mengambil keputusan selaku seorang pemimpin. Dan juga ada beberapa yang mengatakan, ada versi yang mengatakan bahwa dia itu mati bunuh diri beberapa tahun setelah kejadian pengadilan Tuhan Yesus. Saudara, seorang pendeta besar ya, hamba Tuhan besar, dia mengatakan bahwa Pilatus itu mati di kaki gunung salah satu di daerah Italia, mungkin daerah Sisilia, ya, di kaki gunung dia tinggal di satu gubuk, satu rumah, lalu kemudian diceritakan bahwa setiap kali itu dia melihat tangannya itu berdarah. Lalu kemudian dia harus pergi ke sungai di depan rumahnya dia untuk mencuci tangannya dia. Tetapi ketika dia setelah mencuci tangannya, dia melihat tangannya itu bersih. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian dia melihat lagi tangannya itu penuh dengan darah. Dia balik lagi ke sungai tersebut untuk mencuci tangannya dari darah yang dia lihatnya. Jadi seperti ada gangguan-gangguan yang terjadi dalam kejiwaan dari Pontius Pilatus. Saudara, sebagai pemimpin, ya, Pontius Pilatus seharusnya dia punya visi yang jelas tentang apa yang harus dia putuskan, dia harus dia ambil. Tetapi justru seharusnya dia itu berdiri paling depan untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa ini yang benar, ini yang harus dilakukan. Tetapi justru ya dia terbawa oleh keputusan dari orang-orang banyak. Pontius Pilatus, pemimpin yang tidak tegas. Mungkin lebih jelasnya adalah pemimpin yang tidak punya prinsip, mungkin seperti itu. Ya. Rakyat bisa salah, ya. Orang banyak bisa salah. Ya. Sekalipun ada kesatuan pendapat, ada konsensus yang ditunjukkan orang banyak, tetapi pemimpinlah yang sejogjanya, yang seharusnya itu membentuk satu opini mengenai kebenaran yang sesungguhnya yang harus paling ditinggikan. Ya, saudara, kualitas kepemimpinan itu lebih dari apapun juga adalah penentu keberhasilan atau kegagalan fungsi sebuah organisasi. Pilatus, ya, pemimpin yang tidak tegas. Biarlah kita pada hari ini boleh belajar dari seorang yang gagal di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, di dalam tugas-tugasnya. Dan kita boleh menjadi seorang yang jauh lebih baik daripada Pilatus. Biarlah hidup kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan, dengan kondisi, dengan suara-suara yang banyak yang ada di luar sana. Tetapi biarlah hidup kita terus dituntun, dipimpin oleh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh terus diberkati, bahkan terus disertai oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberikan pembelajaran demi pembelajaran. Ada tokoh-tokoh yang baik, ada tokoh-tokoh yang berkenan di hadapan Tuhan, ada tokoh-tokoh yang begitu hebat, yang begitu berkarisma, sehingga kami boleh mempelajari dari setiap mereka. Tetapi juga ada pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang kurang baik, yang tidak mempunyai prinsip, yang tidak tegas di dalam kepemimpinannya. Dia terbawa arus ini, arus itu. Dia terhanyut dengan kondisi, situasi yang sulit. Dan biarlah
kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh senantiasa belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang tidak benar. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Pontius Pilatus. Tuhan, yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Ajar kami supaya kami boleh menjadi pemimpin yang punya prinsip. Dan prinsip kami ini adalah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Saya kembalikan kepada Kohate. Amin. Oke, terima kasih buat Pak Jem untuk renungannya, untuk firman Tuhannya. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita ya, bahwa kita adalah sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita tidak terombang-ambingkan oleh keadaan atau oleh suara terbanyak, karena belum tentu suara terbanyak itu adalah sesuatu yang benar, tapi biarlah kita boleh menjadi suatu pemimpin yang tegas, pemimpin yang memiliki prinsip, dan pemimpin yang memimpin berdasarkan kebenaran akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, baik itu di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan, dan di tengah pelayanan kita. Oke, sebentar kita mau masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk, mungkin ada teman-teman yang memiliki beban doa yang ingin didoakan pada malam hari ini. Mungkin bisa diungkapkan supaya kita bisa doakan nanti sama-sama ya. Ada mungkin, atau mungkin teringat temannya atau saudaranya atau siapa yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa, bisa disampaikan di sini ya. Apa ada dari teman-teman yang mau menyampaikan pokok doa untuk kita doakan sama-sama? Mungkin teringat ada siapa yang membutuhkan dukungan doa? Nggak ada. Kalau misalnya mau mulai, tapi ketika kita mempersiapkan hati, kita teringat suatu rekan kita atau siapapun itu yang ingin didoakan, teman-teman bisa menulisnya di kolom chat ya, di kolom chat di Zoom ini, silahkan ditulis, nanti bisa kita doakan sama-sama. Yuk kita mau masuk di dalam doa syafaat, pokok-pokok doa syafaat. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa, kita naikkan pujian mahkota kehidupan. Mengiring Yesus
Ya, biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk kita boleh senantiasa terus setia melayani Tuhan sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Tadi ada beberapa pokok doa yang masuk di kolom chat ya teman-teman ya. Yang pertama nanti kita doakan untuk cicinya Pak Jem ya, cicinya Pak Jem dan suaminya yang terindikasi kena COVID-19. Jadi nanti kita doakan sama-sama untuk kesembuhannya, untuk pemulihannya, untuk cicinya Pak Jem ya Pak ya, cici ya Pak ya, beserta suaminya ya Pak ya. Betul Pak Ate, betul. Ya, kita doakan. Sekarang di mana Pak? Di rumah sakit atau isolasi mandiri? Isolasi mandiri. Bergejala Pak? Gejalanya cuman demam, terus malas makan, tapi masih berasa sih, mulut masih berasa. Oke, iya kita doakan ya biar cepat sembuh ya. Anak-anaknya gimana Pak? Enggak ya? Mereka nggak ada anak, Oh nggak ada anak. Oke, sorry. Ya. Oke, kita doakan untuk cicinya ya sama suaminya ya. Terus dari Ko sama-sama dari Ko Agus juga ada pokok doa untuk tadi Pak Jem sempat cerita di awal Tante Gioksiang ya. Kita doakan untuk Tante Gioksiang yang beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit dan sekarang udah keluar sih. Kita doakan untuk pemulihannya aja. Terus kita juga akan doakan untuk kita doakan juga untuk Andrew, untuk anaknya Ko Agus ya. Untuk Andrew nanti pada tanggal 22 Maret nanti akan diumumkan SNMPTN. Kita doakan ya. Jadi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Jadi apapun hasilnya nanti Andrew beserta keluarga, beserta Ko Agus dan seluruh keluarga itu tetap mensyukuri akan anugerah Tuhan, akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan Andrew. Apapun nanti pengumuman yang akan diterimanya itu boleh menjadi berkat buat Andrew dan keluarganya. Mungkin ada tambahan itu saja dari pokok doa yang masuk ke dalam chat. Yuk kita ada lagi mungkin? Kalau nggak ada ya, kita mau masuk di dalam pokok doa yang pertama ya. Untuk pokok doa pertama kita akan mengucap syukur ya. Mungkin ketika kita menjalani hari-hari kadang ada banyak hal yang membuat kita itu menjadi sulit untuk mengucap syukur. Kadang mungkin itu berupa persoalan hidup atau mungkin kita rasa kita dikecewakan oleh banyak orang, oleh teman dekat kita atau siapapun itu. Hal itu mungkin membuat kita sulit untuk mengucap syukur ya. Padahal kalau kita mau hitung berkat Tuhan satu persatu itu ada banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita hari lepas hari untuk kita senantiasa boleh mengucap syukur. Karenanya firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan mendoakan doa pengucapan syukur ini. Minta kasih untuk Citya untuk pimpin kita dalam doa pengucapan syukur. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Satu hari lagi yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Kami bersyukur masih bisa bersekutu secara online. Tuhan, di saat pandemi yang berdampak pada kesehatan, pekerjaan, dan perekonomian, kami bersyukur karena pertolongan dan kekuatan yang Kau berikan, kami bisa menghadapi dan melewati semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk karya-Mu dan penyertaan-Mu yang telah dinyatakan di sepanjang hidup kami. Ajar kami terus untuk dapat bersyukur dalam segala hal. Biarlah damai, sukacita selalu ada dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Citya. Untuk pokok doa yang kedua, kita akan doakan sama-sama ya. Untuk pokok doa yang kedua, bisa ditampilkan slide-nya.
Di masa pandemi ini seperti sekarang ini ada banyak hal ya yang membuat segala sesuatunya itu menjadi tidak pasti ya. Baik mungkin itu di dalam hal pekerjaan kita, kesehatan, mungkin juga itu untuk pelayanan kita. Tidak jarang kita kadang suka menjadi khawatir ya, kita menjadi khawatir, kita bimbang, kita takut salah melangkah karena masa depan kita yang sepertinya itu nggak pasti. Apalagi kita khawatir dengan kesehatan kita nggak tahu apakah kita akan tertular atau enggak dengan COVID-19 ini. Semuanya itu menjadi tidak pasti ya. Karena apa yang di depan itu menjadi tidak pasti, kita menjadi terus menjadi khawatir. Kita doakan saat ini ya untuk hal-hal seperti itu, biarlah kita menjadi tidak takut karena firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41:10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan di hari-hari ke depan yang serba tidak pasti ini. Minta dengan kasih untuk Saudara Yohan untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa saat ini. Mohon Tuhan pimpin hari-hari kami ke depan. Di masa-masa pandemi ini yang begitu serba tidak pasti, tetapi kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat yang mungkin dalam pergumulan, keuangan, kesehatan, usaha, studi maupun pelayanan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, penghiburan bahkan meneguhkan dan menolong setiap pergumulan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Yohan. Kita masuk di dalam pokok doa yang ketiga. Untuk pokok doa yang ketiga ini kita akan doakan untuk pertumbuhan rohani ya. Karena kehidupan orang beriman itu bukanlah kehidupan kerohanian yang statis ya. Kita tidak cukup hanya dengan menerima dan percaya Yesus, lalu kerohanian kita, iman kita berjalan hanya dengan biasa-biasa saja. Itu tidak cukup ya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan, hendaklah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Untuk pokok doa yang ketiga ini, minta dengan kasih Pak Bayu untuk pimpin di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mendukung akan perjalanan rohani dari rekan-rekan dan jemaat di gereja kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami satu kesempatan untuk kami mendoakan akan perjalanan rohani rekan-rekan kami yang tergabung di dalam GKM Kanaan. Engkau telah menebus kami dan anak-anak Tuhan yang lainnya bukan untuk sekedar menikmati keselamatan, tetapi Tuhan memanggil kami semua untuk mengisi keselamatan itu dan semakin hari semakin dewasa bertumbuh di dalam Kristus untuk semakin dilayakkan melayani Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Ajar kami untuk mengejar akan pengenalan akan Kristus, kedewasaan rohani sebagai sebuah ambisi kudus yang Tuhan sudah tanamkan, yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas keberadaan gereja kami yang boleh memberikan tuntunan bagi setiap jemaat dan bagi setiap kami di dalam setiap kegiatan dan program-program pembinaan untuk kami boleh berdisiplin secara rohani. Kami boleh memperoleh pemahaman akan firman Tuhan yang bertanggung jawab. Kami boleh memperoleh satu komunitas cell group di mana kami dapat saling berbagi, belajar, saling bertumbuh dan saling mendoakan. Kami juga mengucap syukur atas persekutuan doa yang Tuhan boleh rancangkan di dalam gereja ini sehingga kami boleh bersama-sama
mendoakan akan menjadi pokok-pokok doa kami, mendoakan akan segala pergumulan jemaat-jemaat kami, bukan hanya hari Kamis saja, tetapi di dalam seluruh kehidupan hari-hari kami. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami dengan segala keterbatasan oleh karena pandemi, kiranya itu tetap membuat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Tuhan sudah memberikan kami segala macam fasilitas, Tuhan sudah memberikan kami segala macam yang kami butuhkan untuk kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dan mengucap syukur atas segala fasilitas yang Tuhan sudah berikan itu dengan kami mengikutinya. Kami terlibat di dalamnya. Dan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar menjadi konsumen dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, tetapi kami boleh menerapkan apa yang kami pelajari di dalam cell group, di dalam persekutuan doa, ibadah, dan pemahaman Alkitab di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melatihnya di dalam, kami terlibat di dalam pelayanan-pelayanan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang produktif, untuk memuridkan orang lain, untuk belajar dan mengajar orang lain, agar mereka boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Kristus, semakin berakar, mendalam, dan semakin bertumbuh ke atas di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, dan gereja kami boleh menjadi kesaksian yang semakin banyak bagi orang-orang di luar sana. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh kehidupan jemaat kami, berikan mereka satu motivasi, satu kerinduan, satu kehausan akan firman Tuhan yang siap diisi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, pokok doa keempat, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amat agung Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya. Untuk itu harus ada yang menginjili, dan setelah menginjili harus ada orang yang mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa untuk jemaat Kanaan agar diberi kerinduan untuk memberitakan Injil, dan diberi juga kerinduan untuk dibentuk menjadi murid Kristus dan memuridkan Kristus. Untuk pokok doa ini akan minta dengan kasih Ko Harjanto untuk pimpin di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kesempatan malam hari ini, kami boleh menyatukan hati kami datang kepadamu, ingin menyerahkan segenap pergumulan kehidupan kami di dalam bergereja di GKM Kanaan. Situasi yang berubah dengan drastis di luar perakiraan kami semua, membuat kami semua seperti kehilangan, harus bertindak bagaimana, kami kebingungan, harus bagaimana karena kami melangkah ke depan. Tapi kami tetap mensyukuri untuk selama hampir 1 tahun ini, meskipun kami harus beribadah secara online, tapi kami tetap bersyukur segala sesuatu masih dapat berjalan, sekalipun itu semua banyak kekurangan dan kelemahannya. Tuhan, kami mensyukuri kalau majelis hamba Tuhan, juga para aktivis juga sedang mempersiapkan raker, praraker, dan raker untuk waktu yang akan datang. Kami sungguh menyadari Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan di GKM Kanaan untuk boleh
terbangun dari tidur Tuhan. Ketika kami menyadari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kami bergereja. Kami serahkan Tuhan, baik praraker maupun persiapan raker nanti Tuhan, dalam tangan-Mu, ke dalam tuntunan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu, dan bawalah kami semua jemaat-Mu di GKM Kanaan ke dalam kehendak-Mu Tuhan yang murni. Bukan kehendak kami. Jauhkanlah kami dari rasa puas asal semua dapat berjalan dengan baik. Terbatas pada hal-hal yang terselenggara kegiatan gerejawi saja. Tapi kami menyadari ada tugas dan panggilan gereja dapat berjalan seimbang dan khususnya yang Tuhan tugaskan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, untuk bermisi. Tuhan, kami sungguh serahkan setiap jemaat-Mu di GKM Kanaan. Biarlah api Roh-Mu membakar semangat kami. Sehingga kami mempunyai api Roh-Mu yang menyala-nyala, berkobar dalam jiwa raga kami. Untuk dapat bersemangat memberitakan Injil, bersemangat menyaksikan Kristus yang hidup di dalam setiap diri kami. Pimpinlah Tuhan melalui praraker ini, maupun raker nanti, kami boleh memikirkan dengan serius salah satu tugas panggilan gereja yang mungkin selama ini agak terabaikan, yaitu ketika kami harus melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa secara khusus, biarlah kami semua, baik pemimpin-pemimpin gereja, hamba Tuhan, juga kami aktivis-aktivis, sungguh-sungguh boleh memikirkan dengan serius apa langkah ke depan kami, sehingga satu tugas panggilan gereja bermisi ini sungguh dapat kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKM Kanaan. Biarlah Tuhan terus pimpin setiap kami, berkati setiap kami, berikan kesadaran kepada setiap kami bahwa ada tugas yang selama ini mungkin kami takut untuk melakukannya. Meskipun ada kerinduan di hati kami, tapi kami tidak sungguh-sungguh mau melakukannya. Yaitu kami boleh memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan juga sudah anugerahkan kepada setiap kami. Berilah keberanian kepada setiap kami, jemaat di GKM Kanaan Tuhan, boleh memberitakan Injil ini Tuhan. Kami boleh bersaksi, sehingga ketika orang melihat kami, mereka boleh menyaksikan Kristus yang hidup di dalam setiap diri kami. Demikian juga Tuhan memberikan keberanian bagi setiap jemaat yang Tuhan berikan kemampuan untuk berani memuridkan saudara-saudara yang lain, sehingga mereka pun boleh menjadi murid-murid Kristus. Mereka boleh juga untuk memuridkan orang lain. Pimpinlah Tuhan. Kami serahkan doa kerinduan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah kesungguhan, keseriusan kami untuk sungguh-sungguh boleh mulai memfokuskan tugas panggilan Tuhan di dalam bermisi ini di gereja kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya kita doa untuk pemerintah kita ya. Kita doakan sebagai warga negara yang baik, kita harus taat juga kepada pemerintah kita karena firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah-pemerintah yang ada ini ditetapkan oleh Allah, maka kita harus taat dan biarlah kita berdoa agar kita dapat menjadi warga negara yang taat terhadap pemerintah kita, sehingga kita boleh menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Dan kita juga doakan untuk pemerintah kita yang saat ini sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Untuk pokok doa yang kelima ini, minta dengan kasih untuk Ko Agus pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau mengasihi kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Ketika pada saat ini Tuhan, kami sudah 1 tahun mengalami kondisi wabah pandemi virus corona. Kami mengucap syukur Tuhan untuk melihara Tuhan bagi kami. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini semata-mata karena anugerah pertolongan Tuhan bagi kami, bukan karena kuat, gagah, dan kehebatan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk saat ini kami juga boleh Tuhan jadikan sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk pemerintah bangsa kami yang sudah Tuhan percayakan, khususnya pada Bapak Presiden Jokowi, juga beserta jajaran menteri dan pemerintahan lainnya. Terima kasih untuk satu kesigapan, kecepatan, juga kepresisian yang Tuhan berikan pada Presiden Jokowi sehingga beliau boleh memesan vaksin ya Tuhan atas untuk mengatasi COVID-19 ini, sehingga Tuhan vaksin dari untuk mengatasi COVID-19 ini sudah tiba Tuhan dari beberapa bulan yang lalu di tanah air. Kami bersyukur untuk pemerintah yang Tuhan sudah berikan hikmat kebijaksanaan boleh menyalurkan vaksin ini pertama-tama kepada para tenaga kesehatan Tuhan, para dokter, para suster, para mungkin pekerja-pekerja kesehatan, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, maupun di kota-kota besar maupun di daerah Tuhan yang sudah disalurkan, biarlah Tuhan akan menolong, supaya ini boleh memberikan suatu antibodi bagi mereka yang bekerja di paling depan, di lini depan, untuk melayani orang-orang yang terpapar oleh virus 19 ini, COVID-19 ini Tuhan, mereka diberikan antibodi yang dari Tuhan, yang boleh melayani, boleh merawat orang-orang yang terinfeksi sehingga boleh disembuhkan. Yang kedua juga kami ucap syukur Tuhan untuk lansia, para manula juga yang sudah mulai divaksin Tuhan. Kami melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa, menolong kerinduan juga masyarakat Indonesia yang masih terus rindu yang didaftar untuk divaksin. Tuhan berikan keberanian Tuhan, dan Tuhan akan tolong supaya sungguh-sungguh setiap vaksin yang diberikan sungguh-sungguh boleh diuji secara klinis dengan baik, dengan matang, sehingga sungguh-sungguh tidak memberikan efek negatif bagi para lansia. Tuhan berkati supaya para kaum lansia ini boleh bersabar Tuhan, mereka juga boleh memeriksakan diri dengan baik dan tidak memaksakan untuk divaksin, mereka juga menurut untuk syarat-syarat dan kondisi tertentu yang harus dilewati supaya mereka setelah divaksin nanti bukan membawa efek negatif pada diri mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk selanjutnya setelah ini juga akan mungkin divaksin mungkin usia-usia muda Tuhan yang aktif, yang produktif, Tuhan akan tolong Tuhan supaya vaksin ini boleh Tuhan berkati, distribusinya boleh dilakukan dengan secara ketat, dengan lancar, dan setiap pendataan dari pemerintah Tuhan, baik itu mungkin lingkungan, RT, RW, mungkin juga dari lingkungan lainnya Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh semuanya boleh dilaksanakan dengan baik. Setiap yang masyarakat sungguh-sungguh Tuhan berikan keberanian, kerinduan, mereka tidak termakan hoaks untuk bahwa vaksin ini memiliki mungkin chip atau yang lain, mereka juga tetap percaya Tuhan atas rencana Tuhan bagi bangsa ini, dan setiap yang memang sudah layak dan boleh divaksin, mereka boleh bersemangat Tuhan, dan mereka boleh mendaftarkan diri supaya boleh divaksin dan berperan serta aktif Tuhan di dalam mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 ini, khususnya anak-anak Tuhan yang sudah mempercayakan di Indonesia. Jadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang kekasih, biarlah setiap anak-anak Tuhan di negara ini boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh menjadi contoh yang kami mendukung program pemerintah untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 ini Tuhan, supaya penularan dan juga penyebarannya bisa terus berkurang dan diminimalisasi. Berkati juga Tuhan setiap orang-orang yang ada, baik itu yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, kami semua sungguh-sungguh boleh bertanggung jawab, berperan serta aktif menjadi orang-orang yang sungguh terus melakukan protokol kesehatan dengan ketat, meskipun mungkin ada yang sudah divaksin yang pertama,
sedang menunggu yang kedua, biarlah kami semua diingatkan, kami semua tidak lalai Tuhan, kami semua tidak sombong, kami semua tidak menggunakan sesuatu yang dengan tidak baik, tapi kami sungguh-sungguh boleh ingat bahwa vaksin ini membutuhkan waktu untuk menimbulkan antibodi di tubuh kami, tapi kami sungguh-sungguh boleh berwaspada setiap saat Tuhan, boleh pakai masker senantiasa ketika berada di luar rumah, kami boleh mencuci tangan dengan sabun, kami boleh menghindari kerumunan, dan kami tidak mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan kerumunan orang. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya Tuhan berikan pada kami satu hikmat, Tuhan berikan pada kami iman, biarlah kami sungguh-sungguh beriman, tapi juga berhikmat untuk bisa melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh, untuk bisa meminimalisasi Tuhan wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mendengar bagaimana mungkin COVID ini tidak akan berlalu dengan cepat, kami mungkin akan hidup bersama dengan COVID ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tuhan, berikan pada kami hati yang terus percaya pada Tuhan, hati yang terus-menerus berharap pada Tuhan, hati yang terus-menerus mau berpaut pada Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau percaya dan berserah, dan kehidupan kami penuh dengan kepercayaan terteguh pada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami boleh melalui masa-masa yang sulit ini, masa-masa vaksin ini dengan pertolongan Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, Kau ada Allah yang berdaulat memegang atas seluruh perjalanan umat manusia dari awal pendengar akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Yang terakhir kita akan doakan untuk teman-teman kita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh atau mungkin dalam pergumulan kehidupannya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Saat ini mungkin ada di antara kita, teman-teman kita, atau mungkin kita sendiri yang saat ini sedang dalam bergumul, sedang dalam sakit, sedang khawatir. Biarlah kita bisa mendoakan mereka, agar mereka juga memperoleh kekuatan dari Tuhan yang akan senantiasa memelihara hidup kita. Kita doakan secara khusus nanti untuk cicinya Pak Jem beserta suaminya yang saat ini sedang sakit, dan juga doakan untuk Tante Gioksiang yang baru pulang dari rumah sakit, dan juga doakan untuk Andrew, anaknya Pak Agus, yang minggu depan akan diumumkan SNMPTN. Kita doakan untuk rekan-rekan kita itu ya. Minta dengan kasih Bu Yeni pimpin dalam doa, sekalian doa tutup untuk persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi menguatkan setiap kami, yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup menyerahkan segala apa yang menjadi kekhawatiran kami kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kami. Saat ini kami bersahati dan kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk rekan kami, Cici dari Pak Jem, beserta suaminya yang saat ini terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Kami mohon Tuhan memberkati untuk setiap obat yang dikonsumsi, makanan, minuman, semuanya Tuhan berkati, sehingga melalui obat-obatan, makanan, minuman, yang dikonsumsi, tangan Tuhan bekerja, memulihkan dan menyembuhkan Cici dari Pak Jem dan suaminya yang saat ini sedang sakit, sehingga mereka boleh pulih, sembuh, dan dapat kembali di dalam setiap aktivitas mereka. Berikan kepada mereka hati yang tetap percaya, hati yang tetap berserah kepada Tuhan, dan hati yang tetap dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, bahwa di dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini, khususnya ketika mereka terinfeksi COVID-19 ini, mereka tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bersama-sama untuk Tante Gioksiang yang beberapa hari lalu harus menjalani perawatan di rumah sakit, namun kami bersyukur Tante Gioksiang sudah pulang dan istirahat di rumah. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai hari-hari Tante Gioksiang dan juga Om Andretan di rumah. Tuhan yang berikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang akan memulihkan Tante Gioksiang sehingga boleh sehat dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Tante Heni
yang juga dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan yang memberkati, juga untuk Tante Hana yang masih juga dalam perawatan, untuk matanya, kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong, campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin saat ini sedang sakit dalam lemah tubuh, untuk para orang tua kami, kiranya Tuhan juga yang akan terus menyertai, memberkati mereka semua, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka tetap sukacita di dalam Tuhan, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan di dalam usaha pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, dalam studi atau sekolah anak-anak mereka, kiranya Tuhan juga yang akan terus menyertai, menopang mereka, memberikan pimpinan Tuhan dan jalan keluar serta atau solusi di dalam setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk Andrew, anak dari Pak Agus. Kami mohon Tuhan yang akan memimpin, Tuhan juga yang akan menyertai untuk hasil yang diharapkan pada minggu depan, hasil dari SMPTN. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan turut campur tangan, bersyukur untuk setiap proses, setiap hal yang harus dijalani, Tuhan yang sudah memimpin semuanya, dan kami menyerahkan hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai dan Tuhan yang memberi hasil yang terbaik, dan apapun hasilnya nanti Andrew dan juga keluarganya tetap percaya bahwa Tuhan yang akan terus memimpin, Tuhan yang juga akan terus menyertai di dalam masa depan Andrew, masa depan studinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Andrew ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus berikan dia semangat, berikan dia kesungguhan untuk tetap berusaha dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga boleh menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, juga setiap kami yang hadir dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan yang terus memimpin kami dalam kehidupan kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan kiranya Tuhan yang juga tetap memberikan kami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, berkat-Mu di dalam persekutuan kami pada malam ini. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini, dan kami akan kembali di dalam setiap aktivitas kami mau menyerahkan sisa hari kami di malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, dan mohon Tuhan juga yang menyertai kami di dalam istirahat kami. Sehingga besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dan kami boleh terus hidup berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. 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 Oke, Thank you, persekutuan doa Ci. selesai. Terima kasih buat Jem. semua yang melayani, Pak Jem, Yo, Semua Pak Tuhan berkati Agus, ya. Yeni, Cipia, Yohan, semua berkati ya. Yuk, makasih Pak Hernadi. Terima kasih Pak Ji. Terima kasih. Terima kasih, God bless semuanya ya. Terima kasih. Yo, sehat-sehat semua ya. Amin.